hanya mentransfer uang itu, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil yang sangat keras di luar pintu rumah tua Chen. Desta tertegun, dia tidak mengerti pada saat ini siapa lagi yang akan datang ke rumah keluarga Chen. Sekarang keluarga Chen sudah dianggap sekarat dan orang-orang yang biasa bergantung pada keluarga itu sudah pada menghilang. Umumnya yang datang adalah anggota keluarga Chen yang ingin mengambil beberapa barang berharga dari rumah tua itu, lalu menjualnya. Tetapi jika ingin merebut barang, apakah perlu begitu mendesak? Pandangan mata Desta dan Wendy sama-sama tertuju pada luar pintu, tiba-tiba mereka melihat seorang pria muda yang berbadan tegak mengenakan seragam militer melangkah masuk dari luar. Orang ini terlihat tidak asing. Desta memandang pihak lain, secara spontan gagasan ini muncul di dalam benaknya. Setelah tertegun sejenak, Wendy tiba-tiba berseru, "Adik kedua." Tidak salah lagi, pria itu adalah Furry Chen, tuan muda kedua dari keluarga Chen yang telah kehilangan kontak dengan keluarga Chen selama bertahun-tahun. 3 tahun yang lalu, Furry memilih untuk bergabung dengan tentara karena manajemen keluarga dan penipuan bisnis yang tidak disengaja. Ketika itu, Desta baru saja bergabung dengan keluarga Chen. Keduanya hanya bertemu dan mengobrol beberapa kali, jadi mereka tidak begitu akrab. Selain itu, setelah Furry masuk tentara, dia selalu mengirimkan surat pada tahun pertama dan setelah itu tidak ada berita lagi. Katanya, karena kinerja mereka yang luar biasa, mereka memasuki tim tempur khusus, di mana peraturannya sangat ketat dan anggota sama sekali tidak diizinkan untuk berkontak dengan dunia luar secara pribadi. 2 tahun berlalu begitu saja. Terkadang beberapa anggota penting keluarga Chen dan orang tua Furry masih menerima kabar dari Furry. Selain itu, keluarga Chen yang lainnya bahkan tidak ingat lagi dengan sosok dirinya di dalam keluarga. Desta juga tidak memiliki banyak kesan tentang orang ini, hanya saja tidak menyangka pria ini akan muncul pada saat ini. Kakak pertama. Furry tidak melihat Desta dan langsung berjalan ke arah Wendy. Dua bersaudara itu sudah lama tidak pernah bertemu, dan tentu saja mereka sangat gembira saat ini, jadi mereka langsung saling memeluk. Desta berdiri di samping, tatapan matanya memancarkan makna yang dalam. Sudah cukup lama sejak keluarga Chen terpuruk hingga sekarat sampai sekarang. Mengapa Furry tidak kembali lebih awal? Sebaliknya malah muncul tiba-tiba pada saat ini. Apakah ini hanya sebuah kebetulan saja? Belum juga sempat memikirkan hal itu, Desta langsung mendengar suara ganas Wendy di satu sisi. Adik kedua, inilah anak yang membuat keluarga kita menjadi seperti sekarang. Kamu kembali kali ini tepat pada waktunya, tetapi kamu jangan lepaskan dia begitu saja. Setelah mendengar ini, Furry memberi tatapan mata yang dingin ke arah Desta. Furry memandang Desta dengan cermat dari atas ke bawah, kemudian berkata dengan sedikit terkejut. Apakah kamu Desta? Benar, ini aku. Desta mengangguk, berkata dengan santai. Aku sudah mengatakannya waktu dulu bahwa kamu pasti tidak akan bisa mengikuti keluarga pihak wanita. Wajahmu saja sudah kelihatan bahwa kamu bukanlah orang yang baik. Sayang sekali, nenek waktu itu tidak mau mendengarkanku. Sekarang sudah tahu kan bahwa apa yang aku katakan itu memang benar? Furry mencibir dan mengangkat alisnya sambil berkata. Begitu Wendy mendengar ini, wajahnya terlihat canggung.
3 tahun yang lalu, banyak orang di keluarga itu tidak setuju jika Desta mengikuti keluarga pihak wanita. Lagi pula, keluarga Chen bukanlah termasuk keluarga yang kaya. Mereka hanya keluarga tingkat 2 di distrik Sanbaku, jika dibandingkan di kota Yunhai, mereka tidak berarti apa-apa. Keluarga seperti itu masih mau merekrut menantu, bukankah ini sebuah lelucon? Tetapi waktu itu, Nenek Chen demi menyenangkan hati Edward Gui, kemudian memaksakan diri menerima Desta. Setelah Desta datang, keluarga itu langsung bergabung dengan grup Diaoman Bling. Hal ini membuat Nenek Chen berpikir bahwa Desta membawa keberuntungan ini, lalu mengabaikan penolakan dari Vina dan memaksanya menandatangani kontrak pernikahan dengan Desta. Dan selama waktu itu, Wendy terus mengoceh di samping telinga Nenek Chen. Karena Wendy berinvestasi dalam proyek kecil selama waktu itu, pada awalnya diremehkan oleh semua orang. Akhirnya, ada seorang penanggung jawab grup Diaoman Bling membantu Wendy dalam pembiayaan. Hal ini membuat dirinya merasa bahagia. Pada saat yang sama, dia juga berpikir bahwa ini adalah keberuntungan yang dibawa oleh Desta. Jadi selama periode awal, sikap keluarga Chen terhadap Desta cukup bagus. Tetapi lama-kelamaan, tidak hanya putus koneksi dengan Edward Gui, tetapi keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari grup Diamond Bling juga hanya begitu saja tidak bisa mengubah keluarga mereka menjadi keluarga yang diprioritaskan. Sikap mereka terhadap Desta secara bertahap memburuk. Wendy menarik pikirannya kembali dan berkata, "Adik kedua, anak ini tidak sama lagi dengan sebelumnya. Tidak tahu dari mana dia belajar kemampuan ini, bahkan dia juga menjadi putra pemilik gedung Sky di distrik Sanbaku yang sangat kaya." Setelah mendengar ini, ada kilatan cahaya di tatapan mata Furi. Furi tersenyum jahat. "Kaya? Itu pasti juga dia dapatkan dari keluarga Chen kita. Lancang sekali." Tidak menunggu Desta menanggapinya, bawahan di sebelah Desta langsung berkata dengan dingin, "Keluarga Chu kami begitu kaya dan mulia, apakah tuan muda kedua ingin menghabiskan uang masih perlu mengambil dari keluarga Chen? Jika semua aset keluarga Chen ditambahkan, aku khawatir itu tidak akan cukup untuk uang saku tuan muda kedua dalam sehari." Perkataannya tidak berlebihan sama sekali. Desta menghabiskan 400 miliar untuk membeli villa pusat pada waktu itu dan total aset keluarga Chen hanya berjumlah sekitar 20 miliar. Apa yang bisa mereka bandingkan dengan Desta? Meskipun Furi tidak tahu berapa banyak uang yang dimiliki Desta, tetapi Desta bisa menjadi pemilik gedung Sky, tentu saja uangnya tidak sedikit. Dan perkataan Furi tentang Desta mengambil uang keluarga Chen, hanyalah sebuah omong kosong, dia hanya ingin mencari sebuah alasan untuk dirinya sendiri agar bisa mempersulit Desta. Ternyata benar, Furi mendengus dingin dan berkata, berani sekali nada bicaranya, berani mengatakan bahwa aset keluarga Chen tidak cukup untuk uang saku anak itu selama sehari. Apa pangkatnya? Apakah dia reinkarnasi dari dewa kekayaan? Sudah mencuri uang keluargaku dan tidak mengakuinya, jadi, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Setelah selesai bicara, Furi bergegas menuju ke arah Desta dengan sangat cepat, membawa semburan suara angin. Prajurit. Desta telah mengkonfirmasi identitas Furi di awal. Tidak sangka pria ini telah menjadi prajurit selama 3 tahun di tentara, selain itu, napasnya juga tidak lemah. Sangat jelas dia bukan pendatang baru yang baru saja menjadi seorang prajurit.
Desta belum turun tangan, orang bawahannya di samping sudah bergegas maju dan bertarung dengan Fury. Orang bawahan ini juga merupakan orang elit di keluarga Chu yang berani mengorbankan diri. Dia biasanya berada di sisi Desta sebagai asisten dan melindungi keselamatan Desta. Tubuhnya sangat kuat, selama pertarungan dengan Fury, dia tidak melemah sama sekali. Tapi yang dipelajari Fury adalah kekuatan tentara. Semakin berterung semakin berani, seluruh napas di tubuhnya dikeluarkan, pakaian seragam tentaranya berayun secara spontan, suara pertarungan terdengar dengan sangat jelas, kekuatannya luar biasa. Sampai akhirnya, pria pemberani itu tidak berhati-hati, bagian depan dadanya ditinju oleh Fury dan tubuhnya langsung terlempar keluar. Desta kemudian langsung bergerak dan berdiri di belakang pria pemberani itu. Telapak tangan Desta menepuk ringan di punggung pria pemberani itu dan kekuatan itu langsung menghilang. Terima kasih Tuan Muda kedua. Pria pemberani itu menarik napas beberapa kali, kemudian mengepalkan tangannya ke arah Desta dan berkata. Desta mengisyaratkan Abang, tangannya ada menandakan message untuk tidak abang. masalah, kemudian menatap Fury dan menunggu Fury mengambil tindakan, tetapi Fury tidak mengambil kesempatan untuk terus bertarung. Desta hanya melihat Fury menyeringai, memandang Desta dengan semena-mena. Tuan muda kedua keluarga Chu, aku akan mengingatmu, aku tadi sedikit meremehkanmu, lain kali tidak akan lagi, aku menantikan pertemuan kita di lain waktu. Begitu selesai bicara, Fury menatap Wendy yang sedang tertegun di samping dan memberi isyarat pada Wendy untuk pergi bersama dirinya. Segera, dua bersaudara keluarga Chen masuk ke dalam mobil jeep yang dibawa kemari oleh Fury dan menghilang di ujung jalan. Sekarang keluarga Chen sudah sekarat, meskipun Fury kembali dan ingin membangun kembali keluarga Chen juga tidak bisa dilakukannya dalam 1 atau 2 hari. Tidak ada gunanya Lak tinggal di rumah tua yang sudah kosong ini dan lebih baik langsung pergi. Tuan muda kedua, kita masih belum mendapatkan barang yang kita inginkan malam ini, pria pemberani di samping berkata. Desta mengangguk, menandakan bahwa dirinya mengerti. Wendy awalnya sudah bersikap pasrah dan ingin menjual kedua barang tersebut dengan harga tertinggi agar dirinya tidak lagi pusing terhadap sisa kehidupannya. Tapi sekarang setelah Fury kembali dan begitu dia tahu bahwa Desta membutuhkan dua barang ini, dia pasti akan bersikap tidak masuk akal. Desta sudah bersiap mental menghadapi keadaan sulit ini. Kembalilah, sesuatu yang baik membutuhkan perjuangan yang keras. Desta menghela nafas dan masuk ke dalam mobil, pria pemberani itu bergegas menyalakan mesin mobil dan mengantar Desta kembali ke villa. Di dalam villa, Vero dan Citra sedang menunggu Desta kembali. Setelah melihat Desta kembali dengan aman, kedua wanita ini merasa lega. Terutama Vero, dia mendengar sendiri bahwa Desta keluar karena berkaitan dengan masalah dirinya. Meskipun dia tidak mendengar secara spesifik, tetapi dia tetap merasa gelisah dan bahkan merasa khawatir pada Desta, takut Desta akan mengalami hal-hal buruk. Sekarang setelah melihat Desta kembali, kekhawatiran di dalam hatinya sudah hilang. Bang Desta, apa yang kamu lakukan di luar malam ini? Vero menyodorkan secangkir teh kepada Desta dengan penuh perhatian, lalu bertanya dengan hati-hati. Desta melirik gadis itu dan tersenyum. Hanya masalah sepele, tidak apa-apa. Apakah sesuatu yang berkaitan dengan diriku? Vero bertanya lagi. Bisa dibilang begitu.
Ini juga berhubungan dengan orang-orang serakah di keluarga Chen. Mereka satu persatu tidak menyerah dan ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan dariku. Begitu melihat aku mengabaikan mereka, mereka langsung menyebutkan dirimu dan mengatakan bahwa dulu mereka sangat memperhatikanmu, menyayangimu. Sekarang aku bersikap dingin kepada mereka, maka aku akan tersambar petir. Desta membuat alasan dengan santai dan menggunakan keluarga Chen sebagai perisai. Bagaimanapun juga, dia dan keluarga Chen sudah tidak perlu bersikap segan, meskipun harus menuangkan air kotor ke badan mereka, itu juga tidak berarti apa-apa. Dan yang benar saja, Vero langsung fokus pada perkataannya, tubuhnya bergetar karena marah. Orang-orang yang sangat menjengkelkan sekali, waktu itu mereka juga tidak begitu memperhatikanku. Sekarang mereka satu persatu bersikap seolah-olah hubungan mereka sangat baik denganku, benar-benar tidak tahu malu, Vero berkata dengan sangat marah. Desta menepuk pundak gadis itu dan memberi isyarat padanya agar tidak terlalu beremosi. Tenanglah, biarkan aku yang mengurus masalah ini. Aku tidak akan bersikap konyol dan membiarkan mereka mengambil keuntungan dariku. Pada saat yang sama, aku juga akan memberikan sedikit pelajaran pada mereka. Kamu jangan terlalu khawatir, Desta menenangkannya. Baiklah kalau begitu. Setelah dipikir-pikir, Vero kemudian mengangguk dan setuju. Bagaimanapun, Vero selalu bersikap baik hati. Jika dia sendiri yang menghadapi keluarga Chen, dia pasti akan jatuh ke posisi pasif. Masalah ini lebih baik diserahkan kepada Desta saja. Setelah mengobrol sejenak dengan Desta, Vero pun menguap, besok dia harus pergi ke kelas, jadi dia membawa Citra naik ke atas dan meninggalkan Desta sendirian di aula. Desta sedang bingung dan ponselnya tiba-tiba berdering. Begitu Desta mengeluarkan ponselnya, ternyata itu adalah panggilan dari Sukardi. Pak Su, mengapa tiba-tiba meneleponku? Desta tersenyum sambil mengangkat telepon. Namun, suara yang terdengar di ujung telepon bukanlah Sucardi, tetapi suara Sumia. Desta, apa kamu sekarang punya waktu luang? Bisakah kamu datang ke rumah sakit? Kakakku sedang dalam bahaya. Di ujung telepon terdengar suara tangisan Sumia. Desta terkejut dan bergegas bangkit. Baiklah, beritahu aku di rumah sakit mana, aku akan segera ke sana. Setelah mendengar alamat yang dikatakan Sumia, Desta memandang ke arah lantai 2 dan memberitahu kepada Vero dan Citra dua orang wanita itu, setelah itu langsung bergegas meninggalkan villa. Terakhir kali karena terkena jebakan Pota, Desta hampir mati dan Sucardi tanpa berpikir panjang langsung menyelamatkannya. Barulah kemudian Desta bisa keluar dari kesulitannya. Jika tidak ada Sukardi, mungkin dia akan mengalami terlalu banyak pendarahan dan mati, ataupun ditangkap oleh orang-orang Pota, yang ujung-ujungnya juga akan kesulitan melarikan diri dan mati. Desta berhasil kembali dari maut meskipun tidak begitu dekat dengan Sukardi, tetapi Desta diam-diam memberi banyak bantuan kepadanya. Lagi pula, Sukardi memiliki jabatan dalam karirnya. Jika dia terlalu dekat dengan seorang pengusaha, dirinya pasti akan digosip. Hal ini akan merusak kemajuan kariernya di masa depan. Tetapi sekarang, Sukardi sedang dalam kesulitan, Desta tidak bisa mengabaikannya. Desta mengemudi sendirian dan tiba di lokasi yang diberitahu oleh Sumia, lalu mendongak dan menyadari bahwa itu hanya sebuah klinik kecil. Sumia yang mengenakan pakaian musim panas yang dingin, dia sedang berdiri di luar dan menunggu Desta dengan cemas.
Saat melihat Desta turun dari mobil, Sumia langsung bergegas melambaikan tangan yang mengenakan gelang giok. Desta, Desta, di sini. Gerakan wanita itu secara tidak langsung memperlihatkan gambaran gelombang di bagian depan dadanya dan hal ini langsung menarik pandangan mata Desta. Sial, sekarang sudah dalam keadaan kritis dan masih saja memikirkan hal ini, sikapmu terlalu jahat. Desta menggigit ujung lidahnya dan diam-diam marah pada diri sendiri di dalam hati. Entah mengapa, setelah berlatih teknik pernafasan, dan menjadi seorang prajurit, perlawanan Desta terhadap kecantikan wanita menjadi jauh lebih lemah. Biasanya saat melihat Vero dan Citra di villa, dirinya bahkan tidak bisa menahan pemikirannya yang tidak senonoh. Untungnya, ketangguhannya tidak buruk, Desta bisa menahan diri setiap waktu, dan tidak melakukan sesuatu yang kelewatan. Tapi saat ini, Sukardi sedang dalam bahaya. Desta bahkan memiliki pemikiran ke arah lain terhadap Sumia, ini benar-benar terlalu jahat. Desta memandang rendah dirinya sendiri di dalam hati. Kemudian berjalan mengikuti belakang Sumia ke bangsal, tetapi dia tidak bisa menahan tatapan matanya yang tertuju pada pinggang ramping gadis itu yang sedang bergerak. Ya Tuhan, benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Saat bergegas datang ke bangsal, Desta masih mengira Sucardi mengalami luka yang sangat parah. Tetapi pada akhirnya, anak itu sama sekali tidak apa-apa dan bahkan sedang bersandar di tempat tidur dan makan pangsit, sambil menonton berbagai acara dan tertawa. Situasi ini secara langsung membuat Desta tertegun dan tidak percaya. Dia berdiri diam di tempat cukup lama dan tidak bereaksi. Situasi macam apa ini? Akhirnya, Desta tidak tahan dan bertanya. Setelah mendengar suara Desta, Sucardi tersenyum dan berkata, "Desta, kamu sudah datang, apakah sudah makan? Kemarilah dan makan 2 buah pangsit ini." Sumia baru saja keluar dan membelinya untukku, masih hangat. Sambil berbicara, Sucardi menyodorkan sepasang sumpit kepada Desta. Desta mengambil sumpit sambil berkata dengan bingung. Ada apa dengan kalian berdua saudara? Satu mengatakan bahwa kakaknya sedang dalam bahaya, satunya lagi yang tidak ada hubungannya adalah makan kue dan menonton TV, bermain bersama saya sebagai orang bodoh. Meskipun mengatakan demikian di mulutnya, tangan Desta tidak lambat, dan dia menangkap 2 kue dan memasukkannya ke mulutnya. Hari ini adalah hari yang sibuk dan dia tidak punya waktu untuk makan, tetapi dia sudah lapar. Dan Sukardi tiba-tiba berhenti sumpit dan tersenyum di wajahnya. Dia tampak serius dan berkata, "Desta, kakakku tidak bermain denganmu. Aku memang dalam bahaya. Sekarang, seperti kamu pada saat itu, aku telah menjadi tikus jalanan. Dan aku tidak bisa tampil cerah."